Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teh botol sosro. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Adelia Rahma Istighfara, NIM 1104210034. Yang kedua, Raffi Firmansyah, NIM 1104210047. Dan yang ketiga, Norma Septi Nurlaila, NIM 1104210050. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adelia Rahma. Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan juga di dunia. Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiharto Sosro Jojo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung. Pada tahun 1969, muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink tea dalam kemasan botol dengan nama teh botol sosro. Teh botol sosro hanya menggunakan bahan baku asli dan alami. Next. Sinar Sosro sudah mempunyai 12 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni di Medan, Palembang, Jakarta, Tambun, Cibitung, Ungaran, Gresik, Mojokerto, dan Gianyar. Sinar Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di seluruh Nusantara. Sinar Sosro juga merambah pasar internasional dengan mengekspor produk-produk one-way packing atau non-bottle billing ke beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Sinar Sosro adalah teh botol sosro, fruit sosro, ST, Tabs, Country Choice, dan air mineral Prim A. Next. Sinar Sosro bernaung di bawah perusahaan induk atau disebut dengan holding company, yaitu PT Sinar Sosro mempunyai sebuah cita-cita yang tertuang dalam sebuah visi, yakni untuk menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. The Indonesian World Class Beverage Company. Sinar Sosro diharapkan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Next. Untuk prinsip ekonomi yang pertama yaitu orang-orang menghadapi pertukaran trade-off. Untuk menghadapi trade-off, teh botol sosro mengeluarkan banyak variasi produk seperti teh, fruity, tea, country, dan lain-lainnya. Teh botol sosro terus meningkatkan strategi pemasarannya dengan secara konsisten menyebarkan merek tersebut lewat berbagai media dengan tagline apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Teh botol sosro tidak hanya memiliki varian produk juga tetapi memiliki varian kemasan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Prinsip yang kedua yaitu biaya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu
dari segi opportunity sejak 2006. Teh botol sosro terus meningkatkan strategi pemasarannya dengan secara konsisten menyebarkan merek tersebut lewat berbagai media. Teh sosro juga hadir memenuhi berbagai tempat makanan dan restoran cepat saji seperti KFC dan McD seperti yang tertulis divisinya. Teh botol sosro hingga saat ini didistribusikan ke pelosok-pelosok daerah, sehingga konsumen menjadi tidak sulit membeli teh botol sosro karena mudah dicari dan harganya terjangkau. Prinsip yang ketiga yaitu orang-orang berpikir rasional pada keuntungan. Jika memilih produk sosro, bahan baku teh sosro dipilih hanya dari pucuk daun teh terpilih dan terbaik yang dipetik dari perkebunan milik sendiri. Sinar Sosro menerapkan beberapa strategi. Untuk analisis model 5-Porter, yang pertama yaitu the treat of a substitute product. Contohnya yaitu seperti teh botol sosro dengan teh kita. Kedua merek ini sulit untuk dijual secara bersamaan karena dari teh kita relatif lebih besar dan isinya lebih banyak dibandingkan dengan teh botol sosro. Cara ini juga tidak mudah ditiru oleh teh botol sosro karena sudah banyak botol yang diproduksi oleh teh botol sosro. Dan yang kedua yaitu the treat of the entry of new competitor, yaitu perbandingan kapasitas produksi antara PT Sinar Sosro dengan PT Ultra Jaya, yaitu harga yang dikeluarkan Sosro lebih tinggi dengan kapasitas produksi 300.000 per tahun dengan harga jual produk lebih murah dibandingkan dengan PT Ultra Jaya dengan kapasitas produksinya 40.000 per tahun. Yang ketiga adalah the bargaining power of customer, yaitu teh botol sosro seharusnya menekan harga turun untuk pemasok dengan kualitas layanan lebih baik dibandingkan dengan merek minuman kemasan lainnya. Yang keempat yaitu the bargaining of supplier, yaitu teh botol sosro harus mencari produsen teh dengan harga teh yang relatif murah tetapi kualitas yang bagus. Dengan demikian, jika banyak pemasok bahan baku teh, membuat industri minuman teh dapat mempunyai pemasok tetap. Dan yang terakhir adalah the intensity of competitive rival, yaitu teh sosro memiliki pesaing antara lain yaitu seperti Ultra Jaya, Teh Kita, Fruity. Pesaing ini terjadi di tingkat harga, promosi. Hal ini ditunjukkan untuk menarik minat dari konsumen yang ingin membelinya. Penawaran sama saja seperti permintaan, penawaran atau supply tak luput dari pengaruh antara pembeli dengan penjual. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya penawaran, yaitu yang pertama ketersediaan bahan atau minat. Jika ketersediaan bahan bertambah, maka produsen akan memiliki lebih banyak barang untuk produksi sehingga jumlah penawaran juga meningkat. Lalu yang kedua, biaya produksi. Penurunan produksi akan berdampak pada jumlah penawaran yang menurun pula. Lalu yang ketiga, kecanggihan teknologi. PT Sinar Sosro sudah memiliki unit-unit yang canggih, seperti contoh ada proses rekayasa. Proses dibagi menjadi 4, yaitu 4 tahapan, yaitu unit water treatment, unit boiler, unit kitchen, dan unit pasteurisasi. Lalu yang keempat, jumlah produsen. Teh botol sosro memiliki 14 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia.
Teori produksi. Teori produksi berdasarkan jenis PT Sinar Sosro mengupayakan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan penciptanya di mana berada teh botol sosro dengan inovasinya sampai dengan tahun 2022 ini memiliki banyak pilihan kemasan produk. Botol sosro memiliki varian rasa original, less sugar, dan tawar. Lalu ada teori produksi mengenai tahapan produksi. Proses produksi dari teh botol sosro terdiri lima tahapan proses, yaitu incoming material, rekayasa proses, pengemasan, pengawasan mutu, dan pengolahan limbah. Lalu ada teori produksi tentang biaya produksi. Suatu penelitian data yang diperlukan dalam pengolahan data adalah data historis penjualan 1 tahun terakhir, data jumlah produksi selama 1 tahun terakhir. Tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data adalah meramalkan besar permintaan untuk 1 tahun mendatang. Permintaan akan teh botol sosro mengalami masa peningkatan di bulan Agustus sampai dengan Desember. Next. Sekian presentasi atau penjabaran tentang teh botol sosro dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.